Subianto tidak menanggapi undangan reuni 212 yang digelar di Monas, Jakarta Pusat pada Senin 2 Desember. Prabowo lebih memilih melakukan kerja di modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin atau BINS milik Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di Karawang, Jawa Barat bertepatan dengan reuni Akbar 212. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Terima kasih. Langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 juga karena dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya, kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina. Saya bisa membayangkan betapa malunya Rizik Syihab ya. Karena terlanjur dia gembor-gemborkan mengundang Pak Prabowo untuk datang di reuni. Tetapi ternyata Pak Prabowo sama sekali tidak memberikan konfirmasi atas ketidakhadirannya. Jadi jangankan hadir, konfirmasi saja atas ketidakhadirannya di acara reuni kaum Sablen 212 itu tidak ada dari pihak istana. Dan yang mengagetkan kita karena per hari itu ternyata Pak Prabowo melakukan kunjungan ke Karawang, melihat tambak yang merupakan program Kementerian Kelautan, di mana di sana ada budidaya nilai yang sebelumnya itu pernah didatangi oleh Pak Jokowi. Sehingga bagi saya melihat ini betul-betul Pak Prabowo secara tidak langsung menampar muka gerombolan 212 yang dipimpin oleh Iman Jumbo. Subianto tidak menanggapi undangan reuni 212 yang digelar di Monas, Jakarta Pusat pada Senin 2 Desember. Prabowo lebih memilih melakukan kerja di modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin atau BINS milik Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di Karawang, Jawa Barat bertepatan dengan reuni Akbar 212. Sementara itu, Koordinator Lapangan Reuni Akbar PA 212 Buya M. Husin mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam reuni PA 212 sejak pagi tadi. Sampai acara berakhir, panitia tidak mendapat konfirmasi terkait penyebab ketidakhadiran Prabowo Subianto. Berbeda dengan Prabowo yang diundang, panitia reuni 212 justru tak mengundang Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal itu, Buya Husin menegaskan bahwa pihaknya memang sengaja tak mengundang Gibran karena dianggap tak beradab. Yang luar biasanya, ternyata setelah kedatangan Pak Prabowo di Karawang itu, beliau langsung mengumpulkan menteri-menterinya dan rapat. Di saat yang sama, Pak Rizik Syihab melakukan hujatan-hujatan terhadap Pak Jokowi dan Pak Gibran beserta seluruh orang-orang yang ikut di pemerintahannya Jokowi dulu. Justru dalam rapat kabinet, Pak Prabowo memuji-muji Pak Jokowi bahwa ekonomi Indonesia sampai hari ini terselamatkan itu efek daripada kebijakan Pak Jokowi yang betul-betul luar biasa dalam rangka mengantisipasi gejolak ekonomi di dunia sehingga Indonesia tidak berdampak. Bahkan tak segan-segan Pak Prabowo menyebut Menteri Dalam Negeri sebagai orang yang juga ikut membantu Pak Jokowi di dalam mengendalikan inflasi di dalam negeri. Nah, kalau kita melihat seperti apa ujaran kebencian yang dilakukan oleh Rizik Syihab di reuni 212 terhadap Pak Jokowi dan Gibran maupun orang-orang yang selama ini membantu Pak Jokowi dalam pemerintahannya, ini justru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi tidak enak saja kalau sesungguhnya Pak Prabowo pada posisi ini mempermalukan Iman Jumbo. Dan Iman Jumbo bagi kita ini sangat kasihan ya, karena terlanjur melakukan pujian-pujian, bahkan mendoakan Pak Prabowo, saking inginnya mendapat atensi dari Pak Prabowo. Tapi ternyata lain sahabat. Pak Prabowo justru kemudian betul-betul bagaimana menghargai dan menempatkan Pak Jokowi sebagai orang yang selama ini mengopeni beliau sampai kemudian menjadi presiden. Beliau tidak lupa apa yang menjadi kewajibannya sebagai orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi
justru keberpihakannya kelihatan hari ini, di mana para kadrum PKO berupaya mendegradasi Pak Jokowi di Pak Prabowo dengan mengulu-ulukan Pak Prabowo dan mendegradasi Pak Jokowi. Nah, coba kita cek videonya. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Terima kasih. Langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 juga karena dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya, kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina. Musim kering, tapi kita mampu mengatasi, mampu menghadapi di tengah memang suasana geopolitik yang tidak ringan. Saya juga menyampaikan terima kasih saya, apresiasi saya kepada Mendagri yang mengendalikan, yang ikut bantu mengendalikan pemantauan inflasi. Mendagri di mana? Mendagri. Oh ya, terima kasih Mendagri. Ini mekanisme saya kira yang dirintis di bawah pemerintah Pak Jokowi jarang dilaksanakan di banyak negara lain ya. Sebetulnya ini harus kita rahasiakan ini cara kita mengendalikan. Coba wartawan agak bisa di-delete nggak yang tadi itu? Terima kasih. Ini suatu apa ya? Mungkin nggak diajarkan di Fakultas Ekonomi ya. Kalau soalnya bekas mantan presiden kita itu bekas wali kota, jadi ngerti bagaimana mengendalikan inflasi itu dari lapangan. Nah, tentu bagi kita semua, sekali lagi bagi warga masyarakat yang waras, tidak akan pernah tinggal diam manakala Pak Jokowi mendapat perlakuan seperti ini. Karena bagaimanapun juga negara kita ini yang begitu besar, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun, luar biasa memberikan perimbangan pembangunan. Termasuk saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bagaimana peran-peran Jokowi dalam rangka menyelamatkan ekonomi kita di tengah krisis global. Nah, masyarakat pun ternyata luar biasa jeli menanggapi bagaimana ocehan Rizik Syihab, bagaimana ujaran Rizik Syihab, bagaimana ujaran kebencian Rizik Syihab, bagaimana provokasi yang dilakukan Rizik Syihab agar Pak Jokowi dan Gibran itu dipenjarakan. Ini membuat para netizen marah sekali terhadap Iman Jumbo ini. Dan semua kata-kata diluapkan hal-hal yang sesungguhnya menurut hemat saya sudah sangat tidak pantas untuk sekelas Iman Jumbo diperlakukan seperti ini. Peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya. Muncul lagi dia, ya kan? Dia mengatakan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Begitu kata manusia satu ini. Nggak peduli siapapun itu katanya. Mau itu Jokowi ataupun Fufu Fafa. Yang penting dibersihkan dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto katanya. Kan begitu? Sadar enggak manusia satu berbicara ini? Hah? Taulah kalian ya kan siapa yang berbicara ini? Ini Rizik Syihab, provokator kelas wahid di negeri ini. Manusia keturunan dari Arab Yaman sana, yang merasa cucu Nabi. Ya? Hah?
dia nggak sadar ini, bahwa yang membuat kerusuhan, yang membuat banyak kerugian di negeri ini adalah keturunan dari orang Yaman. Seperti dia ini, ya, harusnya dia kan bilang, bersihkan negeri ini dari provokator-provokator seperti saya ini. Aturnya kan dia berbicara seperti itu, hah? Iya kan? Berani dia mengatakan nggak peduli itu Jokowi, hah? Sampai sebegitu sakit hatinya mereka semua kepada Bapak Joko Widodo. Karena Pak Jokowi yang membekukan izin ormas dia FPI itu, iya kan? Nggak ada untungnya mereka untuk negeri ini. Biar paham kau, nggak usah sok-sok ngatur kau di negeri kami ini, ya? Manfaatmu nggak ada. Yang ianya kau sakit hati kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran, ya? Sekali lagi kepada kita semua rakyat negeri ini, ya, belajar lebih bijak menyikapi mereka semua yang bersorban-sorban ini, ya, mereka semua yang selalu mengatasnamakan agama ini, apalagi mereka semua yang selalu mengaku cucu-cucu Nabi ini. Supaya kita sadar ini, mari kita ingatkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang orang asli Indonesia untuk lebih waspada kepada mereka ini semua, ya, terkhusus untuk keturunan dari Yaman ini semua, ya. Selain memecah belah bangsa ini, tidak ada kerjaan mereka ini, sama sekali tidak ada, ya. Sok meminta kepada Pak Prabowo untuk membersihkan pemerintahan. Siapa rupanya mereka, iya kan? Udah boleh kita lihat, sudah bolehlah kita lihat bagaimana sepak terjang mereka selama berada di negeri kita ini. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, memberikan edukasi, memberikan penyeimbangan terhadap seluruh informasi-informasi sesat yang diarahkan kepada pemimpin kita, yang diarahkan kepada negara kita, yang notabene-nya mereka yang melakukan ini adalah para imigran yang datang ke Indonesia, yang cari makan di Indonesia, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak pandai berterima kasih, malah kemudian mencaci maki, menghina, dan melakukan provokasi adu domba demi untuk kepentingan sesaat dan kelompoknya. Seyogyanya orang-orang seperti ini adalah sampah NKRI yang harus dibersihkan dari bumi pertiwi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.